Teman, hari ini kita mengenal berbagai macam mobil balap yang super keren. Yuk, langsung saja ke videonya. Formula 1 F1 merupakan puncak engineering otomotif. Mobil ini menggunakan mesin V6 turbo hybrid berkapasitas 1.600 cm3 yang mampu menghasilkan tenaga hampir 1.000 HP. Keunggulan utamanya adalah aerodinamika yang sangat kompleks, memungkinkan mobil menempel di aspal, bahkan saat menikung dengan kecepatan ekstrim. Formula E menggunakan sasis standar untuk semua tim. Namun, teknologi motor listrik dan perangkat lunaknya dikembangkan sendiri. Balapan ini sangat taktis karena pembalap harus memanajemen sisa baterai sambil memacu mobil di sirkuit jalan raya yang sempit. IndyCar berbeda dengan F1. IndyCar menggunakan sasis tunggal Dallara sehingga persaingan lebih bergantung pada kelihayan pembalap. Mobil ini dirancang untuk bertahan dalam kontak fisik ringan dan mampu dipacu konstan di atas 350 km/jam pada lintasan oval. Formula 2 F2. Mobil ini memiliki tenaga sekitar 620 HP dan tidak memiliki power steering. Tujuannya adalah melatih fisik dan teknik pembalap muda sebelum mereka layak naik ke tingkat F1 GT. Mobil ini menggunakan basis supercar seperti Porsche 911 atau Lamborghini Huracan. Mesinnya dibatasi sekitar 500-600 HP, namun memiliki sistem pengereman ABS dan kontrol traksi yang canggih agar bisa dikendarai oleh pembalap profesional maupun amatir gentleman driver. GT, Grand Touring, Endurance lebih murni dari GT3 karena tidak menggunakan ABS. Mobil ini dirancang untuk balap ketahanan 24 jam. Fokus utamanya adalah daya tahan mesin dan efisiensi aerodinamika jarak jauh. TCR Touring Car Racing berbasis mobil penggerak roda depan FWD seperti Honda Civic Type R. Ini adalah kategori balap yang paling terjangkau bagi tim swasta karena suku cadangnya banyak yang masih standar pabrikan namun diperkuat untuk kebutuhan sirkuit. NASCAR Cup Series menggunakan mesin V8 naturally aspirated yang menghasilkan suara menggelegar. Meskipun terlihat seperti mobil sedan biasa, sasisnya adalah rangka pipa baja tuba frame yang sangat kaku untuk melindungi pembalap saat terjadi benturan keras di dinding beton. Supercars Championship sering disebut sebagai NASCAR dengan tikungan kanan. Mobil asal Australia ini sangat bertenaga dan sulit dikendalikan karena memiliki downforce yang rendah namun tenaga mesin yang melimpah. Hypercar WC pengganti kelas LMP1, mobil ini menggabungkan mesin pembakaran dalam dengan sistem hibrida canggih di roda depan. Desainnya harus unik mengikuti identitas visual pabrikan seperti Ferrari 499P atau Toyota GR010 LMP2, mobil prototipe yang lebih sederhana dan menggunakan mesin tunggal Gibson La Puro 5 untuk semua tim. Ini adalah kelas paling kompetitif di ajang Le Mans karena performa antar mobil sangat setara. WRC Rally 1 menggunakan sistem hibrida dan rangka space frame. Mobil ini memiliki sistem penggerak 4 roda yang sangat canggih agar bisa berakselerasi dari 0 sampai 100 km/jam dalam waktu kurang dari 2 detik di atas permukaan tanah atau salju. Rally rate
Dakar T1 memiliki ban raksasa dan tangki bahan bakar ratusan liter. Mobil ini harus bisa bertahan dari guncangan ekstrem selama ribuan kilometer di gurun pasir tanpa bantuan mekanik di tengah jalan. Trophy Truck, raja dari balap gurun baja ke 1000 suspensi, belakangnya bisa bergerak, naik turun hingga hampir 1 meter. Memungkinkan truk ini melibas gundukan setinggi rumah tanpa kehilangan kendali. Rallycross RX, mobil rally dengan tenaga mencapai 600 HP yang bertarung di sirkuit pendek. Karena jarak balapnya singkat, mobil ini disetel untuk ledakan tenaga instan dan manuver agresif di tikungan sempit. Dragster Top Fuel menggunakan bahan bakar nitrometana. Mesinnya menghasilkan lebih dari 11.000 HP. Saking bertenaganya, mesin ini biasanya harus dibangun ulang total setelah hanya digunakan selama 4 detik balapan. Drift Car, mobil dengan modifikasi sudut belok roda depan steering angle yang ekstrim agar bisa meluncur miring. Biasanya menggunakan mesin turbo besar dengan torsi instan untuk menjaga ban belakang. Terus berasap. Time Attack, fokusnya adalah 1 putaran tercepat. Mobil ini memiliki sayap dan splitter yang sangat lebar, seperti pesawat terbalik untuk menciptakan tekanan udara maksimal agar bisa menikung dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Hill Climb Car dirancang untuk mendaki gunung dalam waktu singkat karena udara di puncak gunung tipis. Mobil ini biasanya memiliki sistem pendingin dan turbocharger besar untuk menjaga performa mesin tetap stabil. Kart go-kart tanpa suspensi dan tanpa sabuk pengaman untuk kart tertentu. Seluruh pengendalian bergantung pada kelenturan sasis dan distribusi bobot badan pembalap. Ini adalah tempat di mana insting balap sesungguhnya dibentuk. Teman, hari ini kita mengenal berbagai macam mobil balap yang super keren. Yuk, langsung saja ke videonya. Formula 1 F1 merupakan puncak engineering otomotif. Mobil ini menggunakan mesin V6 turbo hybrid berkapasitas 1.600 cm3 yang mampu menghasilkan tenaga hampir 1.000 HP. Keunggulan utamanya adalah aerodinamika yang sangat kompleks, memungkinkan mobil menempel di aspal, bahkan saat menikung dengan kecepatan ekstrim. Formula E menggunakan sasis standar untuk semua tim, namun teknologi motor listrik dan perangkat lunaknya dikembangkan sendiri. Balapan ini sangat taktis karena pembalap harus memanajemen sisa baterai sambil memacu mobil di sirkuit jalan raya yang sempit. IndyCar berbeda dengan F1. IndyCar menggunakan sasis tunggal Dallara sehingga persaingan lebih bergantung pada kelihayan pembalap. Mobil ini dirancang untuk bertahan dalam kontak fisik ringan dan mampu dipacu konstan di atas 350 km/jam pada lintasan oval. Formula 2 F2. Mobil ini memiliki tenaga sekitar 620 HP dan tidak memiliki power steering. Tujuannya adalah melatih fisik dan teknik pembalap muda sebelum mereka layak naik ke tingkat F1 GT. Tres, mobil ini menggunakan basis supercar seperti Porsche 911 atau Lamborghini Huracan. Mesinnya dibatasi sekitar 500-600 HP, namun memiliki sistem pengereman ABS dan kontrol traksi yang canggih agar bisa dikendarai oleh pembalap profesional maupun amatir gentleman driver. GT, Grand Touring, Endurance lebih murni dari GT3
karena tidak menggunakan ABS. Mobil ini dirancang untuk balap ketahanan 24 jam. Fokus utamanya adalah daya tahan mesin dan efisiensi aerodinamika jarak jauh. TCR Touring Car Racing berbasis mobil penggerak roda depan FWD seperti Honda Civic Type R. Ini adalah kategori balap yang paling terjangkau bagi tim swasta karena suku cadangnya banyak yang masih standar pabrikan namun diperkuat untuk kebutuhan sirkuit. NASCAR Cup Series menggunakan mesin V8 naturally aspirated yang menghasilkan suara menggelegar. Meskipun terlihat seperti mobil sedan biasa, sasisnya adalah rangka pipa baja tube frame yang sangat kaku untuk melindungi pembalap saat terjadi benturan keras di dinding beton. Supercross Championship sering disebut sebagai NASCAR dengan tikungan kanan. Mobil asal Australia ini sangat bertenaga dan sulit dikendalikan karena memiliki downforce yang rendah namun tenaga mesin yang melimpah. Hypercar WC pengganti kelas LMP1, mobil ini menggabungkan mesin pembakaran dalam dengan sistem hibrida canggih di roda depan. Desainnya harus unik mengikuti identitas visual pabrikan seperti Ferrari 499P atau Toyota GR010 LMP2, mobil prototipe yang lebih sederhana dan menggunakan mesin tunggal Gibson La Puro 5 untuk semua tim. Ini adalah kelas paling kompetitif di ajang Le Mans karena performa antar mobil sangat setara. WRC Rally 1 menggunakan sistem hibrida dan rangka space frame. Mobil ini memiliki sistem penggerak 4 roda yang sangat canggih agar bisa berakselerasi dari 0 sampai 100 km jam dalam waktu kurang dari 2 detik di atas permukaan tanah atau salju. Rally Raid Dakar T1 memiliki ban raksasa dan tangki bahan bakar ratusan liter. Mobil ini harus bisa bertahan dari guncangan ekstrem selama ribuan kilometer di gurun pasir tanpa bantuan mekanik di tengah jalan. Trophy Truck, raja dari balap gurun baja ke 1000 suspensi, belakangnya bisa bergerak, naik turun hingga hampir 1 meter. Memungkinkan truk ini melibas gundukan setinggi rumah tanpa kehilangan kendali. Rallycross RX, mobil rally dengan tenaga mencapai 600 HP yang bertarung di sirkuit pendek. Karena jarak balapnya singkat, mobil ini disetel untuk ledakan tenaga instan dan manuver agresif di tikungan sempit. Dragster Top Fuel menggunakan bahan bakar nitrometana. Mesinnya menghasilkan lebih dari 11.000 HP. Saking bertenaganya, mesin ini biasanya harus dibangun ulang total setelah hanya digunakan selama 4 detik balapan. Drift Car, mobil dengan modifikasi sudut belok roda depan steering angle yang ekstrim agar bisa meluncur miring. Biasanya menggunakan mesin turbo besar dengan torsi instan untuk menjaga ban belakang terus berasap. Time Attack, fokusnya adalah 1 putaran tercepat. Mobil ini memiliki sayap dan splitter yang sangat lebar, seperti pesawat terbalik untuk menciptakan tekanan udara maksimal agar bisa menikung dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Hill Climb Car dirancang untuk mendaki gunung dalam waktu singkat karena udara di puncak gunung tipis. Mobil ini biasanya memiliki sistem pendingin dan turbocharger besar untuk menjaga performa mesin tetap stabil. Kart go-kart tanpa suspensi dan tanpa sabuk pengaman untuk kart tertentu. Seluruh pengendalian bergantung pada kelenturan sasis
dan distribusi bobot badan pembalap. Ini adalah tempat di mana insting balap sesungguhnya dibentuk. Teman, hari ini kita mengenal berbagai macam mobil balap yang super keren. Yuk, langsung saja ke videonya. Formula 1 F1 merupakan puncak engineering otomotif. Mobil ini menggunakan mesin V6 turbo hybrid berkapasitas 1.600 cm3 yang mampu menghasilkan tenaga hampir 1.000 HP. Keunggulan utamanya adalah aerodinamika yang sangat kompleks, memungkinkan mobil menempel di aspal, bahkan saat menikung dengan kecepatan ekstrim. Formula E menggunakan sasis standar untuk semua tim. Namun, teknologi motor listrik dan perangkat lunaknya dikembangkan sendiri. Balapan ini sangat taktis karena pembalap harus memanajemen sisa baterai sambil memacu mobil di sirkuit jalan raya yang sempit. IndyCar berbeda dengan F1. IndyCar menggunakan sasis tunggal Dallara sehingga persaingan lebih bergantung pada kelihayan pembalap. Mobil ini dirancang untuk bertahan dalam kontak fisik ringan dan mampu dipacu konstan di atas 350 km/jam pada lintasan oval. Formula 2 F2. Mobil ini memiliki tenaga sekitar 620 HP dan tidak memiliki power steering. Tujuannya adalah melatih fisik dan teknik pembalap muda sebelum mereka layak naik ke tingkat F1 GT. Mobil ini menggunakan basis supercar seperti Porsche 911 atau Lamborghini Huracan. Mesinnya dibatasi sekitar 500-600 HP, namun memiliki sistem pengereman ABS dan kontrol traksi yang canggih agar bisa dikendarai oleh pembalap profesional maupun amatir gentleman driver. GT, Grand Touring, Endurance lebih murni dari GT3 karena tidak menggunakan ABS. Mobil ini dirancang untuk balap ketahanan 24 jam. Fokus utamanya adalah daya tahan mesin dan efisiensi aerodinamika jarak jauh. TCR Touring Car Racing berbasis mobil penggerak roda depan FWD seperti Honda Civic Type R. Ini adalah kategori balap yang paling terjangkau bagi tim swasta karena suku cadangnya banyak yang masih standar pabrikan namun diperkuat untuk kebutuhan sirkuit. NASCAR Cup Series menggunakan mesin V8 naturally aspirated yang menghasilkan suara menggelegar. Meskipun terlihat seperti mobil sedan biasa, sasisnya adalah rangka pipa baja tube frame yang sangat kaku untuk melindungi pembalap saat terjadi benturan keras di dinding beton. Supercars Championship sering disebut sebagai NASCAR. Dengan tikungan kanan, mobil asal Australia ini sangat bertenaga dan sulit dikendalikan karena memiliki downforce yang rendah namun tenaga mesin yang melimpah. Hypercar WC pengganti kelas LMP1, mobil ini menggabungkan mesin pembakaran dalam dengan sistem hibrida canggih di roda depan. Desainnya harus unik mengikuti identitas visual pabrikan seperti Ferrari 499P atau Toyota GR010 LMP2. Mobil prototipe yang lebih sederhana dan menggunakan mesin tunggal Gibson La Puro 5 untuk semua tim. Ini adalah kelas paling kompetitif di ajang Le Mans karena performa antar mobil sangat setara. WRC Rally 1 menggunakan sistem hibrida dan rangka space frame. Mobil ini memiliki sistem penggerak 4 roda yang sangat canggih agar bisa berakselerasi dari 0 sampai 100 km/jam
dalam waktu kurang dari 2 detik di atas permukaan tanah atau salju. Rally Raid Dakar T1 memiliki ban raksasa dan tangki bahan bakar ratusan liter. Mobil ini harus bisa bertahan dari guncangan ekstrem selama ribuan kilometer di gurun pasir tanpa bantuan mekanik di tengah jalan. Trophy Truck, raja dari balap gurun baja ke 1000 suspensi, belakangnya bisa bergerak, naik turun hingga hampir 1 meter. Memungkinkan truk ini melibas gundukan setinggi rumah tanpa kehilangan kendali. Rallycross RX, mobil rally dengan tenaga mencapai 600 HP yang bertarung di sirkuit pendek. Karena jarak balapnya singkat, mobil ini disetel untuk ledakan tenaga instan dan manuver agresif di tikungan sempit. Dragster Top Fuel menggunakan bahan bakar nitrometana. Mesinnya menghasilkan lebih dari 11.000 HP. Saking bertenaganya, mesin ini biasanya harus dibangun ulang total setelah hanya digunakan selama 4 detik balapan. Drift Car, mobil dengan modifikasi sudut belok roda depan steering angle yang ekstrim agar bisa meluncur miring. Biasanya menggunakan mesin turbo besar dengan torsi instan untuk menjaga ban belakang terus berasap. Time Attack, fokusnya adalah 1 putaran tercepat. Mobil ini memiliki sayap dan splitter yang sangat lebar, seperti pesawat terbalik untuk menciptakan tekanan udara maksimal agar bisa menikung dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Hill Climb Car dirancang untuk mendaki gunung dalam waktu singkat karena udara di puncak gunung tipis. Mobil ini biasanya memiliki sistem pendingin dan turbocharger besar untuk menjaga performa mesin tetap stabil. Kart go-kart tanpa suspensi dan tanpa sabuk pengaman untuk kart tertentu. Seluruh pengendalian bergantung pada kelenturan sasis dan distribusi bobot badan pembalap. Ini adalah tempat di mana insting balap sesungguhnya dibentuk